Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Anda pernah nggak sih ngerasa wajah Anda pas selfie pakai kamera depan itu kok kayaknya beda ya? Seringnya sih ngerasa lebih oke gitu, dibanding kalau di foto pakai kamera belakang, atau bahkan pas ngaca biasa. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, dari materi yang udah Anda bagi, kita mau coba telusuri nih, kenapa bisa begitu? Misi kita kali ini bongkar teknologi sama trik psikologis di balik fenomena selfie ini. Oke deh, kita mulai dari yang paling kelihatan ya. Pas buka kamera depan itu kan seringnya kayak ada sulap instan gitu ya. Muka jadi lebih mulus. Itu sebenarnya apa sih yang kerja di belakang layar? Iya, betul banget. Jadi, alasan utamanya itu pemrosesan gambar otomatis yang lumayan agresif. Sering disebutnya ya mode cantik atau beauty mode lah. Dan ini seringkali bukan fitur tambahan, tapi emang udah default aktif gitu di kamera depan. Jadi begitu Anda buka kamera, AI-nya tuh langsung jalan. Otomatis gitu ya? Iya, otomatis. Ngapain aja? Ya, menghaluskan tekstur kulit, nyamarin noda atau kerutan tipis, kadang juga bikin cerah area bawah mata, bahkan bisa juga agak ngubah proporsi wajah dikit secara halus. Kayak mata dibikin lebih gede dikit, atau rahang lebih tirus. Wah, jadi kayak ada filter Instagram tapi udah nempel gitu ya tanpa kita minta. Dan ini emang disengaja sama produsen ponselnya. Betul sekali. Produsen itu tahu banget kalau kamera depan itu ya mesin selfie. Tujuannya bukan akurasi warna atau detail kayak kamera belakang, tapi lebih ke kepuasan pengguna. Mereka ngoptimalkan gambarnya biar ya sesuai sama standar cantik yang lagi populer, atau paling nggak bikin pengguna merasa lebih pede lah sama hasilnya. Jadi iya, ini semacam rekayasa visual yang emang disengaja, didesain biar Anda senang gitu lihat pantulan digital diri Anda. Oke. Menarik sih ini. Tapi kan rasanya bukan cuma soal operasi plastik digital ini aja ya. Ada faktor lain kayaknya, soal gimana kita biasa ngelihat diri sendiri. Bener nggak? Betul, betul. Nah, ini kita masuk ke sisi psikologisnya nih. Ada yang namanya efek cermin. Atau kalau istilahnya mirror exposure effect. Tapi ini khusus buat wajah kita sendiri. Gini, kan seumur hidup kita paling sering lihat wajah kita itu ya di cermin, iya kan? Iya dong, tiap hari. Nah, pantulan di cermin itu kan versi wajah kita yang kebalik secara horizontal. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Wajah versi itulah yang paling familiar buat kita. Yang rasanya paling pas, paling kita banget. Terus, hubungannya sama kamera depan gimana? Kamera depan niru cermin gitu? Persis. Jadi waktu Anda lagi lihat preview di layar kamera depan, sebelum jepret, gambar yang muncul itu biasanya mirror image, sama persis kayak di cermin. Makanya kita lihatnya nyaman, familiar. Nah begitu fotonya jadi, atau kalau pakai kamera belakang, itu kan nunjukin wajah Anda kayak dilihat orang lain, nggak kebalik. Oh iya ya. Karena kita nggak biasa ngelihat wajah kita yang mungkin agak asimetris dari sudut pandang itu, seringnya jadi kerasa aneh atau kok gini ya? Padahal ya itu representasi yang lebih akurat sebenarnya. Makanya beberapa ponsel malah sengaja nyimpan hasil selfie-nya tetap dalam format cermin, biar kita tetap nyaman. Wah, gila juga ya. Jadi, apa yang kita anggap normal itu ya karena kebiasaan lihat di cermin aja. Oke. Nah, selain AI sama efek cermin ini, tadi kan sempat kesebut juga soal lensa ya. Itu ngaruh juga. Ngaruh banget. Ini aspek teknis lain yang cukup signifikan. Hampir semua kamera depan itu pakai lensa sudut lebar atau wide angle. Tujuannya sih praktis ya, biar Anda bisa foto diri sendiri dari jarak dekat, sebatas panjang lengan gitu. Tapi tetap bisa masuk banyak, entah latar belakangnya atau kalau mau wavy sama teman-teman. Oke, masuk akal. Tapi katanya kalau lensa wide angle dipakai dari jarak dekat gitu, ada efek sampingnya ya? Bikin distorsi atau gimana? Iya, betul. Ada distorsi perspektif namanya. Jadi objek yang lebih dekat ke lensa bakal kelihatan lebih gede dibanding yang lebih jauh. Nah, kalau buat selfie artinya apa? Artinya, hidung atau bagian tengah wajah kita, kan itu yang paling dekat ke lensa ya, itu cenderung kelihatan sedikit lebih menonjol. Sementara fitur di pinggir wajah, kayak telinga atau pipi bagian samping, bisa kelihatan agak ketarik ke belakang atau sedikit lebih kecil. Jadi agak kayak kartun dikit gitu ya? Tapi kok anehnya distorsi ini malah jadi kayak ciri khas selfie ya? Malah diterima aja gitu. Bisa dibilang gitu sih. Lama-lama kita jadi terbiasa sama tampilan kayak gitu, dan mungkin malah jadi nganggepnya, ya udah normal aja buat selfie, atau malah ada yang suka. Terus jangan lupa juga satu elemen penting banget, kontrol.
Pas Anda selfie, Anda itu sutradara, fotografer, sekaligus modelnya. Iya juga ya. Anda bisa coba puluhan kali cari sudut paling bagus, cari cahaya paling pas, pilih ekspresi yang paling oke. Beda banget kan kalau di foto orang lain, apalagi candid yang mungkin sudutnya atau cahayanya nggak pas buat kita. Oke deh. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, perasaan kita kalau muka di kamera depan itu lebih oke, itu emang bukan cuma perasaan doang ya. Ada banyak lapisannya ternyata. Tepat sekali. Jadi ini tuh kayak perpaduan dari beberapa hal. Pertama, AI yang otomatis poles penampilan kita. Kedua, rasa nyaman psikologis karena lihat pantulan cermin yang familiar. Ketiga, efek distorsi khas lensa wide angle yang mungkin udah jadi normal buat kita. Dan keempat,